Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Lilin Putih. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah melanjutkan kisah sumur kosong. Setibanya di pemukiman, mereka dihampiri oleh seorang lelaki yang sedang ronda. Ia mengenakan jaket hitam, cupluk hijau, celana panjang coklat, dan sarung yang diselempangkan. Perawakan lelaki itu tinggi besar lengkap dengan kumis yang melintang sempurna di atas bibirnya membuatnya semakin terlihat garang. Ia menanyakan maksud dan tujuan mereka datang ke Balangandang dengan nada dingin. Rini menjelaskan tujuan mereka, lagi-lagi dengan cara yang hati-hati karena takut disalahpahami. Lalu, Rini minta diantar ke rumah Pak RT, ia ingin meminta izin untuk tinggal beberapa bulan di desa Balangandang. Kemudian lelaki itu bersedia mengantar mereka ke rumah Pak Marto, Ketua RT. Di sana mereka diperlakukan dengan hangat, disuguhkan teh dan makanan. Pak Marto adalah sosok yang ramah dan sopan, sesekali ia mengangguk mendengar penjelasan Rini. Setelah itu, Pak Marto memberikan mereka izin untuk tinggal di desa dengan syarat harus sopan dan hati-hati dalam bertutur kata. Tidak hanya itu, ada satu syarat lagi yang sakral, jangan sesekali menyanyikan atau menyetel lagu Lingsir Wengi. Rini mengiyakan syarat itu, lagi pula mereka tidak tahu tentang lagu Lingsir Wengi. Oh ya Pak, saya juga mau menyewa penginapan. Ada rumah atau kontrakan kosong nggak di desa ini? Tanya Rini. Rin, cari yang nggak ada setannya, bisik Jessica. Rini menyenggolnya dengan sikut, memberi isyarat agar tetap sopan. Kontrakan sih nggak ada, Mbak. Tapi ada rumah kosong kalau Mbak mau sewa. Rumah itu bekas warga kami dulu, nanti uang sewanya biar masuk kas masyarakat. Boleh, Pak. Di mana ya rumahnya? Tanya Rini. Jessica menyubit kecil paha Rini. Rin, itu rumah kosong pasti ada setannya, bisik Jessica. Rini berhus, sekali lagi ia meminta Jessica untuk tetap tenang dan bersikap sopan. Malam itu juga, mereka diantar ke lokasi rumah kosong. Jaraknya sekitar 2 km dari rumah Pak Marto, memang lokasinya terpisah dari pemukiman warga. Suara debur ombak laut terdengar dari kejauhan. Rumah kosong itu dekat dengan pantai. Ini rumahnya, Mbak, kata Pak Marto. Mereka sudah tiba di rumah kosong yang tampak sudah tua. Seketika bulu kuduk mereka merinding melihat kondisi rumah itu. Rumah itu punya 2 tiang utama di bagian depan. Tembok bagian depannya sudah ada yang retak. Catnya pudar, tidak jelas sebelumnya dicat warna apa. Ada beberapa taman liar yang menjalar di tembok depan. Juga di bagian lantai dapat ditemukan daun-daun kering berserak. Bagian atas rumah itu membentuk 2 huruf V terbalik. Sebagian gentingnya diselimuti lumut berwarna hijau. Tidak ada listrik yang dialiri ke rumah itu, untuk sementara Rini dan Jessica menggunakan lampu canting. Sebenarnya Pak RT menawari mereka untuk menginap di rumahnya barang sehari atau 2 hari, tetapi Rini menolak. Dia tidak mau merepotkan orang lain. Jadi, mereka harus membersihkan seluruh ruangan rumah sebelum ditempati. Untung saja Pak Marto berbaik hati meminjamkan alat-alat pembersih, ia bahkan membantu mereka. Rumahnya cukup besar, ada ruang tamu, 3 kamar tidur, dapur, dan 2 kamar mandi. Pak Marto menunjukkan sumur yang masih berair dan bisa mereka timba, sedangkan kamar mandi satu lagi sumurnya kering yang memang sejak dulu tidak pernah digunakan oleh pemilik rumah. Di ruang tamu ada lemari tua berisi pernak-pernik gelas bercorak kerajaan Jawa kuno, juga beberapa piring berwarna kemasan tertata rapi di dalam lemari itu. Dinding ruangannya berwarna putih, catnya sudah mengelupas, ada coret-coret bekas spidol warna kuning di dinding ruang. Keluarga garis bawah sebuah gambar anak kecil, ibu, dan bapak. Dari gambar yang abstrak tersebut sangat jelas kalau itu adalah hasil coret-coret anak kecil. Selesai membersihkan semua ruangan, Pak Marto lantas pamit. Ia meminjamkan mereka kasur dan bantal dari rumahnya karena kasur di rumah tua itu sudah tidak layak pakai. Mereka tidur di kamar depan dekat dengan ruang tamu. Di kamar itu ada sebuah lemari kayu yang sudah lapuk. Di dalam lemari itu, Rini menemukan sebuah album foto keluarga yang sudah usang. Rini membuka lembar demi lembar album foto yang menggambarkan kebahagiaan sebuah keluarga garis bawah sepasang suami istri dengan seorang anak perempuan. Album foto yang mengabadikan momen bermain di pinggir pantai. Rini memerhatikan sebuah foto yang menarik perhatiannya, menggambarkan seorang anak perempuan kisaran umur 5 tahun tengah berlari sambil merentangkan tegan hendak memeluk ayahnya yang sudah siap menangkap pelukan itu.
Sementara ibunya tengah lari kecil mengejar anak itu sambil tersenyum bahagia. Mereka keluarga bahagia ya, Rin, kata Jessica sambil memegang lampu canting, membuyarkan perhatian Rini. Iya Jess, kayaknya bahagia banget. Oh ya, kita tadi lupa nanya siapa pemilik rumah ini sebelum terbengkalai begini. Jessica meringsut, mencantolkan kembali lampu canting ke dinding. Ia membuka kopernya, lalu mengeluarkan satu bundel foto-foto artis Korea kesayangannya. Ada foto Sehun, Lee Min Ho, Kim Jong In, Huang Zitao, dan masih banyak lagi. Kemudian, ia mengodok tas ransel dan mengeluarkan lem. Satu persatu foto-foto artis Korea itu ia olesi lem, kemudian menempelkannya di dinding. Serius lu Jess? Tanya Rini keheranan sambil terus memerhatikan Jessica yang masih sibuk menempelkan foto artis Korea kesayangannya. Mereka harus ikut kemanapun gua pergi. Nih ya lu percaya atau enggak selain gua ngefans banget sama artis Korea, foto-foto mereka membawa keberuntungan buat gue. Terserah lu, deh. Gua ngantuk mau tidur. Selang beberapa menit, Rini sudah mendengkur tidur dengan pulas sementara Jessica masih sibuk menempelkan foto. Rini, tega banget lu ninggalin gue tidur, dia menggoyangkan tubuh Rini. Duh ngantuk Jess, udah lu tidur, kek, lirik Rini dengan mata masih terpejam sambil menggaruk-garuk bagian belakang kepalanya. Segera Jessica merapatkan selimutnya, mencoba untuk tidur. Saat itu pula ia mengendus bau bangkai yang baunya sama persis dengan yang ia endus di dalam angkot. Jessica menggoyangkan bahu Rini sambil ketakutan. Tetapi, Rini tidur sangat nyenyak dan susah sekali dibangunkan. Sialnya, Jessica malah kebelet pipis, ia coba menahannya tetapi tidak bisa. Beberapa kali, ia minta Rini untuk mengantarnya ke kamar mandi, namun tetap saja Rini susah dibangunkan. Terpaksa ia memberanikan diri pergi ke kamar mandi sendirian. Malam itu bau bangkai semakin menguar memenuhi ruangan rumah. Perlahan Jessica melangkahkan kakinya menuju kamar mandi sambil membawa lampu canting. Ia melihat kiri kanan ruang keluarga, sudah ada dinding yang retak dan berlumut. Kemudian, tidak sengaja pandangannya mengarah ke mulut pintu kamar kedua, sangat gelap dan tidak ada pintunya. Ia merinding, lalu mengusap pundak belakangnya. Next, ia mematung sejenak. Ada dua pintu kamar mandi di hadapannya. Jessica berusaha mengingat-ingat kamar mandi mana yang masih bisa digunakan. Ia yakin yang sebelah kanan, segera dia masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Di dalam, ia mengarahkan lampu canting ke segala arah sambil mendongak memerhatikan kondisi kamar mandi itu. Ada sebuah sumur berbentuk bulat, dibangun menggunakan batu bata, di atasnya ada sebuah tiang dari besi untuk menahan katrol garis bawah sebuah alat yang digunakan untuk menimba air. Tali sumurnya terbuat dari karet berwarna hitam, terlihat masih kuat untuk menimba air. Sedangkan embernya berukuran kecil, mungkin hanya berisi 4 gayung air. Dinding kamar mandi terlihat sangat usang, bahkan di sela-sela retakan dinding sudah tumbuh tanaman liar. Sarang laba-laba menjuntai di sudut atas ruangan. Lantainya kering, keramik berwarna putih namun sangat kotor itu sudah retak sana-sini membuat Jessica harus hati-hati melangkah karena bisa melukai kakinya. Ia letakkan lampu cantingnya di pinggiran sumur. Pelan-pelan, ia lemparkan ember ke dalam sumur dan mulai menimbanya. Setelah selesai buang air kecil, ia melemparkan kembali ember ke dalam sumur dengan maksud membersihkan lantai kamar mandi. Satu ember air berhasil diangkat, ia siramkan ke sudut-sudut lantai. Ia lemparkan kembali embernya ke dalam sumur, tetapi saat hendak diangkat lagi ke permukaan, ember itu seperti tersangkut sesuatu. Ia coba sekuat tenaga menariknya, tetapi tetap tidak bisa. Lalu, ia arahkan cahaya lampu canting ke dalam sumur itu. Tampak genangan air bergoyang-goyang dan embernya masih tenggelam. Jessica berdecak kesal, ia harus mengangkat ember itu ke permukaan kalau tidak, besok tidak bisa mandi. Ia kembali menarik tali sumur itu sekuat tenaga dan untungnya berhasil. Anehnya beban ember yang ditariknya semakin berat dari yang sebelumnya. Wajahnya meringis, mengeluarkan semua tenaga yang ia punya. Perlahan tapi pasti ember itu naik ke permukaan. Dan, Jessica berteriak sekencang-kencangnya, ia terkejut dengan apa yang ia lihat. Di atas ember itu ada seorang anak kecil berkepala botak, badannya putih semua, tersenyum mengerikan ke arah Jessica. Garis bawah itu adalah tuyul. Rini, Jessica berteriak, lalu jatuh pingsan. Keesokan paginya Jessica siuman. Ia menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Rini mengelus-elus punggung temannya sambil menyuapi bubur hangat. Ia coba menenangkan Jessica yang masih ketakutan dengan kejadian yang ia alami. Mulai hari itu,
Rini pun berjanji akan menemani Jessica ke kamar mandi. Setelah selesai sarapan, Rini menyiapkan berkas kuesioner penelitiannya. Hari ini, dia akan berkeliling untuk menanyakan kepada warga tentang pola hidup sehat. Rini mengenakan jaket jeans berwarna hitam dan syal biru tipis sedangkan Jessica mengenakan hoodie hijau karena cuaca di desa Balangandang lumayan dingin. Jalan di desa rusak, Rini dan Jessica harus berhati-hati saat melangkah sebab banyak ujung batu yang tajam dan bisa saja melukai kaki mereka yang hanya memakai sendal. Ada beberapa anak kecil yang sedang bermain bola plastik di halaman rumah. Mereka memerhatikan Rini dan Jessica yang melintasi halaman. Rini juga melihat ibu-ibu yang sedang sibuk menyapu halaman rumah dengan sapu lidi. Sesekali Rini mengangguk agar terlihat sopan. Ia juga berpapasan dengan bapak-bapak yang memikul cangkul hendak ke kebun. Kebanyakan rumah di desa Balangandang berbentuk rumah panggung dengan atap ijuk yang terkesan masih sangat tradisional. Hampir di depan setiap rumah ada pohon jambu batu, mungkin saja warga senang mengkonsumsi jambu batu, pikir Rini. Bersambung besok ya. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.